Ramalan tahun 2023, Sabtu Palon nagih janji. Siapa Sabtu Palon? Kenapa dikaitkan dengan ramalan 2023? Sabtu Palon dulunya adalah penasehat Raja Brawijaya V, pemimpin terakhir kerajaan Majapahit. Kemudian pada suatu saat, Brawijaya V memiliki keyakinan baru dari Hindu-Buddha ke Islam, menyebabkan Sabtu Palon murka dan kembali ke alamnya. Tetapi setelah 500 tahun, Sabtu Palon akan kembali nagih janji. Kedatangan Sabtu Palon setelah 500 tahun tersebut untuk memulihkan kejayaan Nusantara seperti pada zamannya dahulu, dan akan ada 5 tanda alam jelang kedatangan Sabtu Palon yang diramalkan akan tergenapi pada tahun 2023. Berikut 5 tanda alam jelang datangnya Sabtu Palon yang mungkin sudah terjadi dan diramalkan tergenapi di tahun 2023. Yang pertama, erupsi Gunung Merapi di Jawa Tengah. Ada satu erupsi yang disebutkan dalam kitab Babad Majapahit yang menjadi tanda alam kedatangan Sabtu Palon, yaitu jika lahar yang keluar mengalir ke arah barat daya dan mengeluarkan bau tidak sedap. Dalam berbagai versi ramalan 2023, banyak yang disebutkan bahwa akan terjadi bencana alam. Bencana alam tersebut berkaitan dengan batu dan juga api. Apakah ramalan ini merujuk pada akan terjadinya erupsi Gunung Merapi sebagai pertanda kedatangan Sabtu Palon? Yang kedua, banjir besar di Jawa. Sabtu Palon menyebutkan bahwa suatu hari di tanah Jawa, ketika orang yang sedang menyeberang sungai dan sudah sampai tengah, maka sungainya akan meluap dan banyak menelan korban jiwa. Sabtu Palon menambahkan bahwa semua yang terjadi pada manusia tersebut adalah takdir semesta, dan sekaligus membuktikan bahwa di dunia ini ada suatu entitas kuasa agung yang mengendalikan semuanya. Yang ketiga, rusaknya tanah Jawa. Rusaknya tanah Jawa di sini sebenarnya merujuk pada bumi Indonesia secara menyeluruh dan menggambarkan betapa tatanan hidup masyarakatnya akan porak-poranda. Disebutkan oleh Sabtu Palon menjelang kedatangannya bahwa tanah Jawa sudah tak lagi menghasilkan. Kerusakan yang timbul karena ulah manusia sendiri yang sudah rusak moralnya dan memiliki hawa nafsu yang tidak terpuaskan. Yang keempat, terjadinya kelaparan. Dikatakan oleh Sabtu Palon, pada saat itu manusia akan bingung mencari makanan. Mereka tidak akan lagi mempedulikan peraturan karena tidak kuasa menahan perut yang keroncongan. Bila dirasakan jangka Sabtu Palon yang saat itu berkaitan dengan perang Rusia dan Ukraina yang berimbas pada krisis pangan dunia dan pandemi COVID-19 yang belum selesai sepenuhnya. Yang kelima, gempa bumi 7 kali sehari. Sabtu Palon mengatakan bahwa saat gempa itu terjadi, tanah akan menganga dan banyak makhluk halus keluar untuk menyeret manusia ke dalam tanah. Mungkin kamu akan teringat dengan beberapa kali musibah gempa di Cianjur dan Garut beberapa waktu yang lalu. Hal ini punya artian bahwa manusia diseret oleh hawa nafsunya sendiri menuju kehancuran dan kematian. Itulah ramalan 2023 saat Sabtu Palon nagih janji dan 5 tanda alam menjelang kedatangannya kembali di tanah Jawa. Sosok Sabtu Palon dikenal dengan sumpahnya kembali ke tanah Jawa, terhitung 500 tahun setelah kerajaan Majapahit hancur. Hal itu termaktub dalam bait syair dalam serat Jangka Jayabaya karya Ronggo Warsito. Sumpah itu berkaitan dengan keputusan Prabu Brawijaya V memeluk agama Islam. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa Sabtu Palon adalah sosok penasehat spiritual raja terakhir kerajaan Majapahit. Setelah sang raja memeluk Islam, Sabtu Palon pun pergi memisahkan diri dan meluapkan sumpah. Dalam sumpah itu, dia menyebut akan memporak-porandakan Pulau Jawa. Syair dalam serat tersebut memuat ramalan kehancuran Islam di tanah Jawa terhitung setelah 500 tahun keruntuhan Majapahit
Bait ramalan itu dikenal dengan istilah Sabtu Palon Nagih Janji. Dia menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang berlaku secara turun-temurun. Dia meramalkan kehancuran Islam di tanah Jawa dalam ramalannya yang berbunyi, Pepestene Nuso tekan janji, yen wis jangkep 500 warso, kepetung zaman Islame, musno bali marang ingsun, game budi madeg sawiji. Artinya, takdir Nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun, terhitung zaman Islam, musnah kembali kepadaku, agama budi berdiri menjadi satu. Kembalinya Sabtu Palon, kisah ini pun berkembang menjadi mitos yang masih dipercaya sebagian masyarakat Jawa. Peri Mardiono dalam buku sejarah Kelam Majapahit menjelaskan Sabtu Palon memberitahukan tanda-tanda dia akan kembali. Dia bersumpah kembali ke tanah Jawa pada 500 tahun, tepat setelah Majapahit runtuh. Pada masa itu, agama Islam tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh sebab itu, dia meramalkan agama Islam akan hancur dan digantikan agama Budi jika dihitung sejak keruntuhan kerajaan Majapahit runtuh pada 1478. Maka Sabtu Palon diperkirakan kembali pada abad ke-20. Dia bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi. Diberitakan sebelumnya, dia diyakini sebagai penguasa tanah Jawa yang berilmu tinggi. Kisah ini disebutkan dalam serat Dharma Gandul, kitab kesusastraan Jawa karya Ki Kalamwidi. Ini menyebutkan Sabtu Palon sebagai tokoh pewayangan yang bernama Semar. Seorang antropolog bernama Paul Steins dalam penelitiannya pada 1988 menyebutkan Sabtu Palon adalah penjelmaan Semar yang dikenal sebagai Maha Guru di tanah Jawa. Dia adalah titisan dewa dari kayangan yang turun ke bumi menjadi Punokawan. Dia bertugas menjadi pamomong raja dan pengayom kawulo. Sosok yang satu ini memiliki kedikdayaan atau kesaktian luar biasa untuk memerintah seluruh makhluk halus di tanah Jawa. Berdasarkan kisah tersebut, sosoknya pun dianggap sebagai makhluk gaib yang melindungi raja-raja di tanah Jawa sejak 525 tahun sebelum Masehi.